Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan dan di belakangnya ada 70.000 Yahudi yang memakai toya lisa. Isfahan di mana? Iran. Iran, Baitul Maqdis, ini low dan ini track laluan dia. Rekaman ini ya diupload pada tahun 2024. Sekarang tahun 2026 guys ya. Dan perlahan-lahan sudah terjadi hari ini guys, ya kan? Suatu hari Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika, dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan membela Israel. Pertanyaannya untuk Indonesia, Indonesia membela mana? Israel itu juga melakukan provokasi-provokasi yang luar biasa di Arab Saudi dengan meningkatkan faham-faham yang kemudian menguasai Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, yang tujuannya sederhana, yaitu memutus hubungan batin antara umat Islam dengan hatinya Rasulullah SAW. Makin seram nih guys ya ucapan Cak Nun ketika di tahun 2012, dan ini sudah terbukti guys tahun ini guys ya. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. So, guys, macam mana puasa kalian? Semoga dimudahkan, dilancarkan, selalu diberi kesehatan sampai nanti kita jumpa di hari raya Idul Fitri. Amin ya robbal alamin. Tolong jangan salah fokus ya. Kali ini kita ada di nuansa outdoor ya, nuansa alam yang segar, yang sejuk ya, yang buat kita refresh otak guys. Oke guys, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini guys ya, seperti yang kita tahu guys ya, di luar sana ya telah terjadi permulaan perang dunia ketiga, dan ini berawal dari Iran ya, Israel dan juga Mama Rika. Dan aku terkejut guys, ternyata fenomena ini sudah lama diramalkan oleh beberapa ulama baik yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia guys, seperti yang tertera di layar kalian masing-masing. Nah, ada Ustadz Auni, dia juga sudah pernah memperingatkan beberapa tahun lalu ya, perang dunia ketiga akan berlangsung di bumi Syam. Dan ada juga salah satu ulama ya, sekaligus guru saya juga guys ya, ada Cak Nun. Nah, Cak Nun juga meramalkan hal yang sama, malah lebih lama lagi, mungkin 10 tahun atau 14 tahun yang lalu hal ini akan terjadi. Kita akan coba nonton guys bersama-sama seperti apa ceramah atau hal yang disampaikan terkait dengan Iran, Israel dan juga Mama Rika guys ya. Kita akan nonton sampai dengan selesai agar tidak salah paham. Tapi seperti biasanya guys, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, dan sertakan link Shopee yang ada di video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk Shopee, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. And then video ini guys saya kutip dari TikTok ya, karena memang dari TikTok lah guys ya. Tapi itu semua nanti terpulang dengan kawan-kawan ya. Boleh lihat, boleh dengar, boleh percaya, boleh tidak. Itu semua nanti terpulang dengan kawan-kawan. Saya hanya menyampaikan saja, ternyata hal ini pernah diramalkan beberapa tahun yang lalu, baik itu dari ulama Malaysia dan juga Indonesia. Yang pertama kita akan nonton dari Ustadz Auni guys ya. Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan dan di belakangnya ada 70.000 Yahudi yang memakai toya lisa. Isfahan di mana? Iran. Iran, Baitul Maqdis, ini low dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur, kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan track ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Wih, sekarang terjadi dah ya. Seperti
ingin kalian tahu ya bagaimana peperangan yang di luar sana antara Iran, Amerika dan juga Israel guys. Ini cukup terkejut aku guys ya. Oke, ada lagi tak kira-kira ceramah dari Ustadz Auni yang masih berhubungan dengan India? Perang Dunia Ketiga akan berlangsung di bumi Syam. Kita coba lihat guys. Jordan adalah bumi Syam, dan bumi Syam hari ini meliputi negara Israel. Syam adalah Jordan, Syam adalah Palestin, Syam adalah Lebanon, Syam adalah Syria, Syam adalah sebahagian Iraq, Syam adalah sebahagian Irak, Syam adalah sebahagian Libya. Inilah disebut negara-negara Mediterranean Timur. Inilah negara-negara Mediterranean Timur. Dan bumi inilah yang menjadi saksi kepada peristiwa Malhamah Kubra. Apa dia Malhamah Kubra? Perang akhir zaman ataupun perang dunia yang ketiga akan berlangsung di bumi Syam. Dan sekarang lihatlah kepada rentetan peristiwa revolusi Arab Spring. Bila dia pergi ke satu negara yang nama dia Tunisia, begitu mudah beberapa ketika Tunisia tumbang. Dia berpindah ke negara Libya. Beberapa ketika, mungkin lebih lama dan lebih liat daripada Tunisia, akhirnya Gaddafi tumbang. Begitu juga bila dia pergi ke Mesir. Beberapa ketika mungkin lebih lama dan liat daripada Libya, akhirnya Hosni Mubarak tumbang dan jatuh. Akhirnya melarusi pilihan raya yang kononnya telus, akhirnya naiklah presiden baru yang amat dinantikan dan didahagakan oleh rakyat, Presiden Morsi. Tapi bertahan lama mana, akhirnya Morsi juga diranapkan oleh mereka, lalu naiklah Jenderal As-Sisi yang berfahaman Syiah. As-Sisi itu fahamannya adalah Syiah. Jadi Syria, sampai hari ini Syria tak jatuh-jatuh. Paling liat, paling lama, kerana inilah bumi Malhamah Kubra. Dan untuk pengetahuan korang guys, rekaman ini ya diupload pada tahun 2024. Sekarang tahun 2026 guys ya. Dan perlahan-lahan sudah terjadi hari ini guys, ya kan? Kita lanjutkan. Akan tercetus perang dunia akhir zaman di sini. Dalam keadaan fitnah yang muncul ini, pelbagai gerakan muncul. Di sinilah timbulnya ISIS. Di sinilah timbulnya Jabhah Nusrah. Di sinilah timbulnya pejuang-pejuang Islam yang lain. Sampai hari ini umat Islam keliru. Hak mana pejuang yang betul-betul di atas jalan sunnah wal jamaah, hak mana pejuang di atas jalan aliran Wahabi, hak mana pejuang di atas aliran Syiah, hak mana pejuang jalan selain daripada agama Islam. Jadi kita pun keliru. Bila dengar orang-orang duk cerita, bila dengar orang-orang duk ceramah, ISIS ni bagus, cuma diselewengkan. Ada pula orang kata ISIS ni memang agenda Yahudi, memang agenda Zionis. Kita pun jadi keliru. Sebab itu, saranan saya, mungkin kepada Kementerian Pertahanan, kita ni orang kecil, siapa nak dengar suara dan pendapat kita? Tapi kalau ada yang berkelayakan dan integriti, salurkan. Sepatutnya kita menerusi Kementerian Pertahanan. Kita lantik seorang pegawai kita yang kita rasakan sesuai. Buat perisikan di sana, jadi spy di sana. Mungkin orang biasa ke apa, lihat suasana sebenar. Maksudnya hantar pegawai ni tengok suasana sebenar yang berlaku di Syria. Ambil analisis, ambil data, ambil apa, maklumat tu dapat, kita tahu suasana yang berlaku, balik cerita kat rakyat kita. Maksudnya kumpulan ni lagu ni, kumpulan ni lagu ni, kumpulan ni lagu ni. Hak mana betul, hak mana salah, hak mana keliru, hak mana silap, jelas. Dan ini kita pun tak tahu. Abang tahu hak mana betul, hak mana benar sekarang? Tak tahu. Abang tahu? Tahu. Siapa pun tak tahu, keliru. Saya pun tak tahu. Tu ni tahu, tak tahu, dia jadi macam Apek pula dah. Apek dengan almarhum Bob Kumanda. Hang tahu, hang tak tahu. Aku pun tak tahu. Tu dalam filem. Tapi hakikatnya kita dah jadi keliru. Saranan paling rapat kita boleh buat cara itulah. Seorang pegawai kita dihantar, lihat suasana dan keadaan sebenar. Jadi hari ni duk masing-masing ambil maklumat Google, ambil internet tu, ambil internet ni. Jadi maklumat kita tak sahih, maklumat kita tak berapa tepat. Bukan nak kata semua salah, bukan nak kata semua betul. Tetapi peratusan itu, sebab internet ni adalah zaman fitnah. Macam-macam orang boleh buat, macam-macam orang boleh reka, macam-macam orang boleh letak. Iya, masuk akal juga guys, make sense ya. Tapi soalannya Ustadz, kira-kira siapa
pegawai yang siap sedia untuk dikirim ke sana, guys. Jadi berisik, agent spy ya, macam Mission Impossible nih akhirnya kan. Astagfirullah. Ya, maka sampai dengan hari ini terjadilah, guys ya. Perlahan-lahan sudah terjadi. Astagfirullahaladzim. Dan rekaman ini, guys, di tahun 2024, guys ya. Ya Allah. Oke, itu dari Ustadz Auni, guys. Kita akan coba lihat ya. Nah, beliau ini adalah guru saya, guys ya. Nama beliau panjangnya adalah MH Ainun Najib ya. Kalau dipanggil ya lebih terkenalnya sebagai Cak Nun, atau kalau bahasa Melayu Abang ya, Bang Nun. Sebenarnya beliau ini sangat layak sekali dipanggil Ustadz, dipanggil Kiai, itu sangat layak sekali. Tapi entah kenapa sampai dari hari ini beliau sama sekali tidak mau dipanggil Ustadz, tidak mau dipanggil Kiai. Hanya just Cak saja, just Bang saja, Bang Nun, Cak Nun ya. Dan by the way, setiap bulan saya selalu jumpa dengan beliau karena mengikuti pengajian-pengajiannya, guys ya. Kita akan coba nonton ya. Ucapan Cak Nun dari tahun 2012 soal Iran akan diserang Israel Amerika kembali viral di tengah-tengah konflik antara Iran, Israel, dan Amerika sekarang, guys. Kita akan coba lihat ya. Suatu hari Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika, dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan membela Israel. Pertanyaannya untuk Indonesia, Indonesia membela mana? Israel itu juga melakukan provokasi-provokasi yang luar biasa di Arab Saudi dengan meningkatkan faham-faham yang kemudian menguasai Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, yang tujuannya sederhana, yaitu memutus hubungan batin antara umat Islam dengan hatinya Rasulullah SAW. Makin seram nih, guys ya, ucapan Cak Nun ketika di tahun 2012, dan ini sudah terbukti, guys, tahun ini, guys ya. Allah Akbar, ya Allah. Oke, hadis akhir zaman ini sedang berlaku. Oke, kita kembali lagi ya, tonton Ustadz Auni ini, guys. Apa ini maksudnya? Hadis akhir zaman ini sedang berlaku. Waduh, serem juga nih. Akan terjadi suatu peristiwa dan satu keadaan yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini terdapat di dalam salah satu hadis 40 peristiwa hadis akhir zaman, yaitu tentang gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Suatu masa akan datang berpusu-pusu bangsa-bangsa yang akan mengerumuni umat Islam sebagaimana layaknya pemakan-pemakan yang akan mengerumuni talam-talam makanan. Jadi bila berita ini digambarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat amat memahami dan mengerti condition yang disebutkan oleh Nabi. Bagaimana rakusnya, bagaimana liarnya, bagaimana bernafsunya musuh-musuh Islam ini akan datang mengelilingi dan mengerumuni umat Islam. Betul. Untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Lalu pertanyaan paling awal yang dipersoalkan oleh para sahabat Nabi ialah, wahai Rasulullah, adakah bilangan kami pada waktu itu sedikit? Nampak berkerumun, nampak ramainya musuh Islam nak hancurkan kita ni, adakah kerana bilangan kita, jumlah kita masa tu sikit? Tidak, kata Nabi. Jumlah umat Islam pada waktu tu banyak. Tetapi sifat umat Islam pada waktu dan masa tersebut tidak ubah seperti buih-buih di lautan. Ya. Bila tuan-tuan mempunyai kesempatan untuk datang ataupun melawat di gigi-gigi air di tepi pantai, tuan-tuan akan lihat ombak-ombak akan menolak buih-buih ini ke pesisiran pantai. Contoh yang paling mudah, kalau ombak ni tolak kuat, dia akan datang cepat. Kalau ombak ni tolak lambat, dia pun akan sampai lambat.
Kalau ombak ni beralun ke kiri, dia akan pi ke kiri. Kalau ombak ni beralun ke kanan, dia akan pi ke kanan. Kalau ombak ni tarik balik dia sampai masuk ke laut pun, dia akan tertarik sekali. Maksudnya apa tuan-tuan? Gambaran ini untuk diberi penjelasan bahawa umat Islam yang ramai pada waktu tersebut sudah tidak mempunyai pendirian dan kita sebut apa ni? Pegangan yang kemah dan kejap. Iya. Maksudnya orang boleh bawa pi belah kiri, orang boleh bawa pi belah kanan, orang boleh tonyoh ke belakang, orang boleh tolak ke depan. Kita ni dah tak ada macam, tak ada misi, tak ada visi, tak ada idealisme Islam yang sebenar, sampai semua bentuk-bentuk pemikiran, sampai semua bentuk-bentuk kefahaman dan pendekatan kita terhadap agama seolah-olah diajar dan ditentukan oleh manusia-manusia yang berada di luar agama kita. Guys, betul ya. Apa yang dimaksud dengan Ustadz Auni ya, yang diceramahkan saat ini itu benar adanya, guys. Kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, guys. Ya Allah. Ya. Dan kalau saya menangkap Ustadz Auni, ya maksudnya menangkap ceramah dia, guys ya. Maknanya poin pertama, mereka fitnah dan terus fitnah, hina alim ulama, dan sekarang apa yang dikatakan ustadz-ustadz, ulama-ulama, mereka ini menertawakan, bahkan bermain dengan hukum agama, guys. Dan benda dah jadi hari ini, guys ya. Itulah, ya Allah, makin mengerikan nih, guys ya. Semakin terlihat tanda-tanda kita mendekati hari kiamat, guys ya. Tak pastilah itu bila, dan memang sedang berlaku, guys, di zaman ini, guys ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke. Saya akan coba untuk melihat ya versi dari guru saya, Cak Nun ya, tentang ramalan yang sedang terjadi saat ini, guys. Ini tengah viral juga di TikTok, guys. Jadi potongan video ini itu sempat viral, guys ya, viral lagi dekat Indonesia, dan ini memang betul. Dan kemarin kebetulan ada satu kawan lah, guys ya, dekat DM Instagram, guys ya. Sebentar, saya tunjukkan kepada kalian, guys ya. Nah, ini dia, ada Bang Akil ya, Bang Akil. Dia intinya mengirimkan saya satu video ya, Cak Nun, guys ya. Sayangnya di sini tak bisa ditampilkan ya. Ini Cak, merinding dengar ini, Cak. Saya pun akhirnya bercakap, ini cakap Cak Nun, guru saya. Memang betul itu guru saya, guys ya. Serius ya. Dan oke lah, kita akan coba lihat bersama-sama lagi, guys ya. Seperti apa potongan video klip dari Cak Nun ya. Ini mungkin versi yang agak panjangnya ini, guys ya. Kita akan coba tonton. Suatu hari Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika, dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan membela Israel. Pertanyaannya untuk Indonesia membela mana? Nah, Bela Iran apa bela Israel? Iran lah, Cak. Kini mesti kerengan dewe engko, Pak. Separuh bela Iran, separuh bela Israel, utawa ora bela sapa-sapa wong ya ora mudeng gitu. Oke, jadi kita mencintai Allah dan Rasulullah. Gitu ya. Jadi kita makanya selawatan itu kan sebenarnya membangun cinta dan hubungan batin dengan Rasulullah. Meskipun bentuk selawatan tidak harus kayak Kiai Kanjeng ini, ora ono Kiai Kanjeng ya ora apa-apa ning dunya iki, gitu ya Bapak sekalian ya. Nah, jadi tingkat provokasinya dari adu domba fisik sampai psikologi dan batin seperti itu. Dan ini serius. Sebenarnya dulu tuh pernah melihat ya potongan video klip ini, guys ya, dan saya rasa macam tak percaya. Biar betul Arab Saudi membela Israel, biar betul. Gak mungkin rasanya Arab Saudi membela Israel, biar betul. Tapi sekarang terjadi, guys. Terjadi sekarang Arab Saudi menyerang Iran, kan? Aduh, seram betul, guys, serius ya. Dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan membela Israel. Itu juga melakukan provokasi-provokasi yang luar biasa di Arab Saudi dengan meningkatkan faham-faham yang kemudian menguasai Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, yang tujuannya sederhana, yaitu memutus hubungan batin antara umat Islam
dengan hatinya Rasulullah SAW. Astagfirullah. Artinya Anda tidak boleh mesra sama Rasulullah. Kalau Anda ke Raudhah, Anda tidak boleh pegang-pegang tembok makam beliau dan seterusnya. Pokoknya kuncinya di strategi Amerika dan Israel itu adalah putuskan hubungan hati cinta antara umat dengan Rasulullah. Astagfirullah. Jadi tingkat provokasinya dari adu domba fisik sampai psikologi dan batin seperti itu. Dan ini serius. Suatu hari Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika, dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan membela Israel. Pertanyaannya untuk Indonesia, Indonesia membela mana? Bela Iran apa bela Israel? Pasti Iran. Nah, kan kini mesti kerengan dewe engko, Pak. Separuh bela Iran, separuh bela Israel, utawa ora bela sapa-sapa yo ora mudeng. Ya, jadi seperti saya katakan tadi guys, Cak Nun ini adalah orang Jawa guys, saya berbangsa Jawa. Kebetulan satu kota juga dengan saya, maka itulah jadi setiap bulan itu selalu jumpa pengajian-pengajian beliau guys ya. So guys, menurut kalian macam mana guys ya? Boleh komen lah di ruang komentar. Makin kesini makin terbukti lah guys ya, prediksi atau ramalan dua pemuka agama yang ada di Malaysia dan juga Indonesia, baik itu Ustadz Auni dan juga Cak Nun guys. Memang betul ya. Ya Allah. Oke, satu video terakhir sebelum saya closing guys ya. Sebelum saya closing, kita coba lihat ya ceramah dari Ustadz Auni ya, yang mungkin agar kita lebih memahami sebenarnya apa yang berlaku guys. Oke, ini dia. Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan dan di belakangnya ada 70.000 Yahudi yang memakai toyalisah. Isfahan di mana? Inilah selendang Al-Tayalisa yang dipakai Yahudi Isfahan. Yahudi Isfahan dapat dipisahkan dan yang lain ketika berada di Wailing Wall, laluan Dajjal. Waduh. Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan dan di belakangnya ada 70.000 Yahudi yang memakai Tayalisa. Isfahan di mana? Iran, Baitul Maqdis, ini low dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur, kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan trek ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Sebab sekarang di atas gunung bergaram Jabal Habsyi sudah ada apa? Yang kita katakan sebagai istana Dajjal. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke bumi Madinah. Tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa, ingat tak hadis tentang ketukkan kaki Dajjal 3 kali tu. Bila Dajjal ketuk kaki dia, akan keluarlah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah. Astagfirullah. Ketukan yang kedua akan keluar lagi lelaki-laki dan perempuan. Ketukan yang ketiga keluar lagi. Yang tinggal yang betul-betul beriman. Astagfirullah. Walaupun kita rasa safe di situ, selamat di situ, tapi kalau yang kita tu ada bermasalah, kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Astagfirullah. Jadi bila mereka dah menguasai Madinah, otomatik laluan ni makin senang. Terus saja. Lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Israel. Anda nampak tak benda ni? So mungkin barulah kita percaya sekarang kan guys. Ya Allah. So itulah ya apa yang disampaikan oleh dua ulama yang cukup terkenal ya, baik itu di Malaysia dan juga di Indonesia lah guys ya, Ustadz Auni dan juga Cak Nun ya. So geng, kalau menurut komentar kalian macam mana? Boleh komen di ruang komentar. Dan memang sudah benar-benar terjadi, perlahan-lahan akan terjadi guys ya. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau menurut komentar kalian guys, saya tunggu komen kalian macam mana. Boleh komen di ruang komentar. Dan seperti saya katakan tadi,
semua itu terpulang dengan kalian semua guys. Kalian mau percaya silahkan, kalau tak ya terserah kalian guys ya. Semua itu terpulang kepada kalian. Tapi ketika saya sendiri mendengar dua penceramah tersebut guys, berceramah ya, kalau kita hubung-hubungkan, kita analogikan ya masuk akal dan make sense juga guys, ya kan. Dan memang benar-benar terjadi perlahan-lahan sampailah di hari ini ya. Itulah. So geng, boleh ya, saya tunggu komen kalian. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Thank you sudah nonton, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari video sampai dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. See you, bye bye, selamat menunaikan ibadah puasa.